Kami menghimbau kepada jemaat online GBI MPI, dapat bergabung dalam KUL online, yang akan diadakan Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pembicara, Pendeta Sabta Tandi. Melalui Zoom, informasi selengkapnya dapat menghubungi 0811 172 2020. Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081662139898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setiap hari setia mengikuti menara doa. Biarlah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita hari ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus memberkati kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa online ini dengan menggunakan laptop, iPad atau tab saudara dan juga handphone, mari ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu dari tempat ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu.
Kami rindu akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bawa ya Tuhan umat-umat-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan umat-umat-Mu yang mengikuti menara doa online ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus lawat mereka. Roh Kudus penuhi mereka dengan kasih-Mu. Ketika mereka punya beban berat, Tuhan angkat. Tuhan lawat mereka. Berbicara ya Tuhan secara khusus. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman ya Tuhan. Biarlah mereka diubahkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus hari ini. Terima kasih Tuhan. Bawa kami ya Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya. Bawa kami lebih. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Haleluya. Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau hadir, Kau lawat kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sembah Dia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama kata. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sembah Dia. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, ya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita datang sembah Dia, angkat suara. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik Bapa. Kami bersyukur. Bahwa kami mendekat kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau beri bagi kami, Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hidupmu hari ini. Lihat janji Tuhan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami.
memulihkan ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semuanya Engkau selesaikan masalah-masalah kami Tuhan. Yesus, Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar ya Tuhan. Oh ralaba-laba-laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh ralaba-laba-laba. Mari bersama-sama sembah Dia. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sembah Dia. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Ya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong, biarlah Kau tolong kami juga saat ini. Tuhan, jamah umat-umat-Mu, jamah ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Roh Kudus ya Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa buat kami Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau ditolong saya juga.
saya juga. Tangannya terbuka, Menunggulah pada sembunyi kuasa Allah. waktu ku takut, waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari buka suaranya saudara. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan, saat ini kami ada di menara doa ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berseru-seru, kami membuka mulut kami lebar-lebar. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau akan membuat kami penuh dengan kebaikan-Mu, penuh dengan ya Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Hari ini aku berdoa secara khusus, secara pribadi untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang takut, sedang cemas, bingung ya Tuhan, dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Aku berdoa, berikan hati yang bisa percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukakan ya Tuhan mata hati mereka, supaya bisa melihat pengharapan yang terkandung di dalam Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mujizat masih ada. Oleh bilur Yesus, anak-Mu yang sakit ini Tuhan sembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Berikan kami juga iman untuk diberkati ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu memasuki ya Tuhan masa-masa yang sulit ini. Biarlah ya Tuhan ada berkat Tuhan yang mengalir terus ya Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Satu hal yang kami minta Tuhan, terus ubah kami. Kami ingin bertumbuh ya Tuhan. Semakin ya Tuhan dewasa imannya ya Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini ya, dalam beberapa hari ke depan saya ingin sharingkan tentang bagaimana mempercayai Tuhan, ya kan? Ketika kita menghadapi satu
peristiwa atau perubahan yang tidak kita inginkan. Ada perubahan yang kita kehendaki ke arah yang lebih baik pasti ya saudaraku ya. Ya kan? Ya kita ingin perubahan yang lebih baik. Tapi ada perubahan-perubahan yang kita tidak kehendaki. Tetapi kita harus tahu bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari. Ya kan saudaraku. Kayak contoh kemarin beberapa hari yang lalu mungkin. Kemarin ya, gempa bumi bencana alam di Turki, saudara, perbatasan Turki dengan Suriah, saudara, Syria yang menewaskan ribuan orang. Wah, kita lihat sepertinya kita tidak nyangka dari gedung yang utuh, kehidupan yang baik-baik saja, tiba-tiba datang bencana gempa, semua mengalami perubahan. Ini namanya perubahan yang tidak dikehendaki. Siapa yang menginginkan adanya perubahan yang seperti ini? Ya kan bencana alam sekian tahun yang lalu di Aceh, tsunami saudaraku. Ya kan ketika kami pernah datang ketemu dengan seorang ibu yang bercerita sama saya. Ya, mungkin 10 hari 2 minggu setelah tsunami kami sempat dapat kesempatan untuk ke Aceh pada waktu itu saudaraku. Untuk bawa bantuan. Ibu ini cerita bahwa dia membangun bisnis 25 tahun bersama suaminya. Lalu ada anak-anaknya. Dia berkata bahwa ketika tsunami itu datang hanya dalam tempo sekejap semua habis. Dia bilang suami saya terseret air dan meninggal. Anak-anak saya meninggal. Dia bilang tinggal saya seorang diri. Dia cuma cerita nangis. Saya tidak nyangka semua bisa berubah. Berubah sekejap. Saya jadi seorang yang tidak tahu mau buat apa. Saudaraku. Perubahan-perubahan apapun, ya kan, mungkin tiba-tiba dari sehat kok kena sakit, lalu stroke dan tidak bisa buat apa-apa. Ini perubahan yang kita tidak kehendaki, saudaraku, ya kan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, saudara, orang-orang yang kita andalkan, tiba-tiba hilang, ya kan, dipanggil oleh Tuhan atau kita tidak tahu. Beberapa sudah mantap dengan pekerjaan, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan lain sebagainya. Nah hari ini dalam minggu ini saya ingin saudaraku men-sharingkan, ya kan, mengajarkan daripada firman Tuhan. Bagaimana caranya kita tetap mempercayai Tuhan ketika kita menghadapi perubahan-perubahan yang kita tidak inginkan, yang kita tidak kehendaki. Firman Tuhan saya ingin ajak saudara untuk melihat Kejadian 8 ayat 22. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara. Kejadian 8 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa yang ingin dikatakan Tuhan? Ya kan, firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 22 ini saudara. Ya kan? Tuhan ini mengatakan bahwa segala sesuatu, ya saudara, ya kan, yang ada di bumi ini selalu berubah, silih berganti, seasonal. Tidak ada yang tetap. Jadi oleh karena itu, ya saudara, lewat firman Tuhan ini, saudara ada di menara, ya kita sama-sama belajar. Saya ingin mempersiapkan diri kita, saudara, dan kita siapkan diri kita, saudara, bahwa segalanya bisa berubah. Kita selalu ingin berusaha, ada perubahan yang lebih baik dalam kerohanian kita, dalam kesehatan kita, dalam hubungan kita, dalam keuangan. Semua kita harus berusaha kepada perubahan yang lebih baik. Tetapi ada hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa hindari, saudara, yang gak bisa kita tolak, yaitu perubahan-perubahan yang tidak kita kehendaki. Nah, bagaimana dong dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Banyak orang gugup ketika mengalami perubahan yang tidak dikehendaki, peristiwa yang tidak dikehendaki. Mereka mulai tanya sama Tuhan, mereka mulai marah sama Tuhan. Bahkan aku gak mau lagi ke gereja, aku gak mau lagi baca Alkitab, aku gak mau lagi berdoa. Ini yang saya khotbah ini adalah saya angkat seolah-olah saya coba tulis karena apa yang kita
dengar oleh di tengah-tengah jemaat yang ada di Palembang tempat ini, saudaraku, ya kan, bahwa kita hidup di dunia ini selalu berubah. Saudara percaya, katakan amin. Keluarga kita tidak selalu bisa sama seperti dulu. Gak bisa sama keluarga. Dulu kita bisa sama-sama dengan anak-anak kita. Tiba-tiba anak-anak harus sekolah. Ya kan, dia harus keluar dari rumah, keluar kota, sekolah. Atau dia harus menikah. Ini semua berubah. Semua ada perubahan yang lebih baik. Ada perubahan yang kita tidak kehendaki. Pekerjaan kita tidak sama. Pekerjaan selalu berubah. Ya saudaraku, ya kan? Dulu mungkin kita gagah, kita bisa tanganin semua. Tiba-tiba berjalannya waktu, kesehatan, umur segala macam. Tiba-tiba kita harus kehilangan. Kita harus lepas semua. Nah, ya kan, kita juga akan mengalami terus berubah. Bahkan saudara tahu nggak? Jangankan kita, semua keluarga. Bahkan saudara lihat nih benda-benda yang sekitar kita. Benda mati pun. Ya seperti meja, kursi. Ya kan, yang kelihatannya kokoh. Itu pasti mengalami perubahan. Kenapa saudara? Karena kalau kita bisa lihat di mata kita nih. Kan ada neutron, proton. Itu istilahnya ada molekuler perubahan dalam yang begitu kecil. Yang gerogoti lama-lama. Kok jadi keropos ya kursi? Kok barang-barang elektronik rusak? Itu karena semua berubah saudara. Tapi pelajaran penting yang harus kita ingat hari ini adalah apa? Tidak akan ada pertumbuhan tanpa adanya perubahan. Tidak ada pertumbuhan tanpa adanya perubahan. Tidak ada perubahan tanpa adanya apa? Kehilangan. Ya, saudaraku, di mana ada perubahan, seringkali ada kehilangan. Ya kan? Di mana ada kehilangan, di situ pasti ada apa? Kesedihan. Ada luka. Di mana ada kesedihan, pasti di situ ada rasa sakit, sebenarnya luka. Ya kan? Kalau kita ingin bertumbuh, saudaraku, apapun, kita ingin bertumbuh menjadi lebih baik, ya kan? Tetapi kita tidak ingin mengalami rasa sakit karena perubahan. Itu gak mungkin bisa. Seperti seorang ibu, seorang wanita. Dia ingin melahirkan anak. Tapi gak mau perutnya besar. Dia gak mau perutnya besar. Nanti rusak semua kulit-kulitnya. Gak bisa. Saudara Kristus, ya kan? Ya kan? Di mana ada pertumbuhan. Di mana ada satu kehidupan yang baru. Saudara, ya kan? Di situ pasti ada apa? Perubahan itu pasti akan ada akibat daripada adanya rasa sakit. Mau perubahan ke lebih baik juga kita ngalami rasa sakit. Katakan amin. Ya, contoh, ya kan, kalau kita mau supaya otot kita berubah menjadi besar, kita angkat berat, itu pun ngalami rasa sakit. Betul saudaraku? Ya kan, kita mau sehat, olahraga lari, itu pun ngalami kesakitan. Ya saudaraku, semua perubahan menimbulkan rasa sakit. Tapi hari ini sekarang, bagaimana caranya kita tetap bisa percaya, kita bisa mempercayai Tuhan ketika kita menghadapi perubahan yang tidak kita kehendaki. Ini gimana caranya? Saya mau temenin saudara yang di menara doa, atau dimanapun saudara berada. Saya ingin bagikan firman Tuhan ini. Ya kan, kiranya ini akan memberkati saudara. Untuk menemani saudara di masa-masa sulit ini. Yang dimana saudara tidak tahu. Tapi saya mau sadarkan bahwa semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Semua yang kita tidak duga, kita tidak bisa hentikan itu semuanya. Tapi apa yang harus kita buat? Pertama saudara, ya kan perhatikan ini. Ya kan, semakin besar perubahan dalam hidup kita. Mau perubahan lebih baik, mau perubahan yang kita tidak kehendaki. Dengar baik saudara. Saudara dan saya perlu pertama apa? Menginvestasikan. Ya kan? Investasikanlah lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Investasikan waktu. Ya kan? Lebih banyak dengan Tuhan. Ya kan saudara? Kita perlu membuat satu waktu khusus. Saudara, waktu yang khusus. Entah itu setiap pagi kah? Untuk kita bisa duduk diam di hadirat Tuhan.
Saya menyebutnya ini namanya saat teduh. Ya, saat teduh. Di mana saudara tidak melakukan chatting atau melihat-lihat media sosial untuk waktu-waktu ini. Atau mungkin saudara masih singkirkan handphonenya, TV-nya dimatikan. Coba saudara mulai masuk dan tutup pintu. Supaya saudara bisa sepertinya hanya berdua dengan Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Saudara bisa baca Alkitab, baca pelan-pelan seperti saudara menikmati makanan pelan-pelan. Saudara baca Alkitab. Untuk manusia rohani saudara, ya kan, itu bisa kuat. Lalu saudara mulai berbicara pelan-pelan sama Tuhan. Nggak usah buru-buru. Ya kan, nggak usah teriak-teriak kadang-kadang pada waktu masa-masa sulit dalam hidup kita. Kadang-kadang nggak ada kata-kata juga yang kita bisa ucapkan. Saudara bisa hanya mengerang. Nanti Roh Kudus akan berikan kata-kata apa yang harus kita ucapkan. Kata-kata yang terucap itulah yang akan membangun iman kita. Membangun semangat. Memberikan kekuatan yang baru. Coba saudara duduk diam, tenang gitu saudaraku. Lalu saudara mulai tanya sama Tuhan, apa yang ingin, ya kan, Tuhan mau katakan. Apa yang harus saya lakukan. Ajar Tuhan aku bisa mengerti. Ya kan, daripada semua yang terjadi ini. Jadi pentingnya yang pertama, ketika saudara sedang menghadapi perubahan yang tidak saudara inginkan, saat teduh adalah bagian terpenting, ya kan, untuk bisa menstabilkan emosi, perasaan, saudaraku, menstabilkan diri kita supaya lebih tenang, ya kan, lebih ada damai sejahtera dengan baik saudaraku di masa-masa sulit ini. Selain daripada itu saudaraku, saat teduh ini penting. Kenapa saudara? Ini akan bisa memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru buat saudara. Katakan amin. Apalagi pada waktu-waktu masa-masa pandemi yang lalu saudaraku Yesus. Ya kan? Ada banyak hal perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak kehendaki. Saudaraku, beberapa kehilangan orang yang dikasihi meninggal dunia karena COVID. Kehilangan pekerjaan. Ya kan? Dan tiba-tiba dari gak punya utang jadi punya utang. Saudaraku Yesus, ini pasti akan menimbulkan banyak kecemasan, ketakutan, kelelahan, trauma, stres. Saudara, kita mengalami yang namanya mental illness yang berkepanjangan. Ini semua menguras daripada apa? Kekuatan kita, perasaan kita. Makanya saya ingin ajak saudara, ya kan, jangan lewatkan saat teduh. Saat teduh itu tenangkan di sini pikiran. Ya kan? Supaya saudara bisa siapkan hatinya, bejananya, lumbungnya untuk Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara untuk baca Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Ini ayat yang cukup terkenal. Saya ingin saudara untuk baca, untuk buka mata hatinya. Ngertiin ini saudara, inilah seperti Tuhan bicara. Kita baca 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga apanya? Pengertiannya. Nah, saat teduh ini penting. Saudara menghadap kepada siapa? Kepada Tuhan yang kekal. Tuhan ialah Allah yang kekal. Artinya apa? Allah yang tidak berubah. Semua bisa berubah. Tapi ada Allah, kita punya Allah yang namanya Yesus yang tidak berubah. Katakan amin. Dia yang ciptakan semua bumi dari ujung ke ujung. Ya kan? Dia tidak pernah capek. Nggak ada capeknya. Seperti kita capek. Dia nggak pernah lesu. Ya saudara. Dan pengertiannya itu nggak terduga. Nah, ayat 29, saudaraku, lihat di sini. Kita baca 1, 2, 3. Dia memberikan apa? Kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lesu dan lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 apa?
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya sarankan ketika saudara sedang menghadapi yang namanya masa-masa sulit, perubahan yang saudara tidak kehendaki ini, saudaraku. Saudara harus menolak mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas adalah jalan kelakuan, respon, reaksi, ya kan, yang akan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, yang melanggar daripada firman Tuhan. Tapi sebaliknya, carilah Tuhan. Ya, saudara lakukan saat teduh setiap pagi. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara, ayo kembali lagi ke basic. Saat teduh. Kapan terakhir kali saudara saat teduh? Tadi pagi kah? Atau bulan yang lalu? Atau sudah cukup lama saudara tidak saat teduh? Saat teduh saya maksud adalah bukan untuk memenuhi kewajiban. Karena saudara masuk dalam satu komunitas rohani yang diwajibkan untuk baca Alkitab, harus saat teduh lalu bikin laporan. Bukan itu. Saya ingin hidup kita karena lelah. Ya kan? Kalau kita hanya melakukan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita kan capek. Kita harus terus bertanya, bukan apa, ya kan? Tetapi mengapa saya lakukan ini? Ini bicara motivasi. Mengapa? Apa alasannya saya harus saat teduh? Saya butuh Tuhan. Apa alasannya? Kita harus tiap hari itu harus benar-benar nguji hati. Tentang apa? Motif. Apa alasannya? Saya harus omong seperti ini. Harus buat seperti ini dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Apa alasannya saudara saat teduh? Dengar baik. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Semua mengalami perubahan pada hari yang baru. Tetapi Alkitab berikan janji. Tiap hari ada satu perubahan-perubahan yang kita tidak bisa prediksi, kadang-kadang di luar kekuatan, di luar daripada jangkauan kita. Tetapi ada janji Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini janjinya. Ini alasan kenapa kita harus saat teduh. Baca sama-sama dengan saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan, dia terus menerus kasih setianya. Amin saudara. Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Rahmat itu apa? Mercy. Kemurahan. Katakan amin. Tidak ada habisnya. Nah ada kata ayat 23 ini yang saudara. Ya kan? Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Ada kemurahan dalam bentuk uang. Saudara butuh uang. Ada kemurahan Tuhan dalam bentuk uang. Yang Tuhan mau berikan hari itu. Karena tiba-tiba saudara ada kebutuhan yang mendadak. Ada kemurahan Tuhan dalam bentuk orang-orang yang mau menolong saudara. Ketika kita harus ngadapin perubahan, peristiwa yang kita tidak inginkan, tidak harapkan. Ketika saudara hidup dalam kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan, saudara gak usah takut. Katakan amin saudara. Saudara aman dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita butuh saat teduh? Karena perubahan itu datangnya apa? Kadang-kadang secara mendadak. Begitu cepat sampai kita gak siap. Dan tidak dapat dihentikan. Ya kan? Makanya kita perlu kasih kemurahan yang tidak berkesudahan. Yang tak habis-habisnya. Yang selalu baru tiap hari. Katakan amin. Investasikan lebih banyak waktu saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Sendirian sama Tuhan. Kalau saudara setiap hari sendirian sama Tuhan, ketika saudara datang ibadah, rame-rame beribadah kepada Tuhan, saya yakin ibadah itu akan ibadah yang luar biasa buat saudara. Seringkali kita nggak datang ke ibadah yang begitu kering, ya kan, seperti kayak saya sebut yang betul karena khotbah kok nggak masuk di satu tempat tertentu. Satu, Tuhan bilang, kenapa ya Tuhan ya? Saya tanya, kenapa ya Tuhan? Kasih tahu saya. Ya kan? Mereka jemaatnya gak dilatih untuk saat teduh. Gak ada rasa lapar, haus akan Tuhan dan firman Tuhan. Katakan amin. Ya kan?
Mereka akan konsentrasi kalau dengar kesaksian, cerita sana, cerita. Ketika dikasih firman Tuhan, nggak masuk. Nah karena apa? Karena nggak biasa dengar firman. Yang dengar seneng, biasanya dengar cerita-cerita gitu. Sedangkan saudara, kesaksian tentang sabta, tentang si A, si B, itu tidak akan pernah mengubah. Yang bisa mengubah itu firman Tuhan. Ketika saudara bisa dengar firman, tangkap firman, terima firman, dengan konsentrasi, saudaraku, ini akan mengubah hidup saudara. Karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan, itu bisa masuk dalam, ya kan, terjadi kita alami ketika saudara siapkan hati untuk apa? Firman Tuhan. Tuhan bekerja lewat firman. Katakan amin saudara. Saudara bisa seperti kayak orang yang punya kuasa Roh Kudus. Diurap-urapannya begitu kuat. Ketika saudara doa, saudara lakukan apapun. Itu karena ada firman yang tertanam di hati saudara. Katakan amin. Ada berapa orang senang. Aku mau doa pelepasan dilepasin. Supaya aku dilepasin. Aku mau terus dapat impartasi urapan tiap hari. Tapi kalau dia tidak baca firman. Dia tidak dengar firman. Dia tidak catat firman. Tidak renungkan. Tidak masukkan firman. Ke dalam pikiran hatinya. Kosong. Hanya seperti air pancingan gitu loh. Ya kan? Yang dimasukin satu gayung. Yang akan keluar satu gayung. So, karena yang di dalamnya kering. Saudara investasikan waktu sama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua. Ketika saudara mengalami perubahan-perubahan dalam hidup saudara. Ini goncangan terjadi. Ya kita tidak tahu, gak siap kadang-kadang. Ya saudara, ini tapi gak bisa dihindari. Terjadi saudaraku. Mau perubahan ke lebih baik, pasti ada rasa sakit. Yang mengalami kita pertumbuhan, kita naik. Atau perubahan yang buat seperti kita turun, itu pun mengalami rasa sakit. Saudaraku, itu sama. Yang kedua, yang pertama, investasikan waktu sama Tuhan. Saudara ngalami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pengharapan kalau saudara dekat sama Tuhan. Yang kedua, ya kan setelah saudara, yang selanjutnya apa? Ini gak bisa dipisahkan dari yang pertama. Mintalah Tuhan menolong kita bisa melihat keadaan, peristiwa, perubahan-perubahan ini dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Kita harus minta, ya kan, supaya aku bisa lihat, ya kan. Kenapa kok dia ngomong seperti itu? Kenapa dia memperlakukan saya seperti itu? Kenapa kok penyakit ini bisa datang? Harus saya alami. Ya kan? Kenapa saya harus mengalami yang namanya masalah dalam keuangan? Kenapa saya harus ditipu orang? Dan lain sebagainya. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Saudara perlu melihat setiap kejadian. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau bisa melihat semua yang terjadi dalam hidup saya. Semua perubahan-perubahan yang tidak aku kehendaki ini, peristiwa ini, aku bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Ya kan supaya apa? Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan, kita tidak akan stres, bingung, tapi kita bisa lebih tenang. Katakan amin. Nah Rasul Paulus dia berdoa di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Dia berkata gini dalam doanya saudara. Saya ingin ajak saudara untuk buka suaranya, kita akan baca Alkitab ini. 1, 2, 3. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Ya saudara, ini penting. Ini ada punya pemahaman, punya pengertian, punya hikmat, punya saudara sudut pandang Tuhan. Mata hati yang terang. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara. Jadi saya ingin ajak saudara itu gini. Kita tuh ya kita sama-sama lah. Saya ingin saudara tuh lebih daripada orang-orang dunia. Kalau orang dunia, ya kan banyak orang, ya kan, mereka tuh bisa tahu banyak. Nah, bisa tahu semua peristiwa, terbuka kejadian segala macam. Kadang-kadang kita nggak terlalu perlu untuk, ya kita perlu, tapi jangan sibuk untuk cari-cari informasi. Saya mau kasih tahu begini saudara, ada perbedaan, ini ada perbedaan nih, tentang
kemampuan melihat peristiwa atau perubahan-perubahan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini ya, kemampuan untuk lihat, dia tahu, oh dia sakit ya, sakit kanker katanya, sakit kanker. Kankernya tuh stadium 4 loh, kata dokter gini. Oh dia tahu. Ada yang tahu. Tetapi coba saudaraku, saya nggak cuman ingin kita cuman tahu. Oh ekonomi lagi susah nih. Aku diperlakukan seperti itu ya, tidak dihormati, tidak dihargai. Wong dia ngundang, dia yang minta datang, tapi kok gitu kan. Itu cuma sekedar informasi, saudaraku. Tetapi saudaraku, beda kalau kita punya kemampuan melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik layar dengan menggunakan apa? Peristiwa, perubahan yang sedang terjadi untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Katakan amin. Bagaimana ya caranya ya? Saya mau menjelaskan lebih gampang, saudaraku. Ya kan? Maksud saya di perbedaan begini. Kemampuan kita untuk melihat apa yang terjadi dengan kemampuan kita melihat mengapa hal itu terjadi. Ini beda banget. Saudara ngerti gak? Apa dan mengapa. Kalau cuman apa saja, saudara, itu kita bisa frustrasi. Saudaraku. Beberapa orang bilang gini, akhirnya saya ngerti loh. Kenapa kok saya diperlakukan tidak adil. Saya yang berprestasi, ya kan, sudah gak pernah dinaikin gajinya dalam sekian tahun. Malah saya yang di PHK. Itu kan informasi apa yang terjadi. Tapi sekarang saya mulai ngerti. Kalau saya tidak di PHK, saya masih jadi karyawan. Sekarang saya jadi pengusaha. Ini contoh yang sering kita dengar dan terjadi. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita gak ngerti. Ya kan, kenapa kok orang tua harus meninggal dunia? Waktu usia kita masih kecil. Tapi kalau kita terus, ya kan saudara, mikirin sedih. Kenapa kok orang tua kita sia-siakan kita, gak urus kita. Kalau kita terus marah bertahun-tahun, puluhan tahun, dendam dengan orang tua kita. Kan kita nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Tetapi kalau seandainya kita bisa melihat bahwa, ya kan, mengapa, ya kan, bukan apanya tapi mengapa, ada alasan Tuhan. Tuhan tuh bisa memakai, saudara, kesalahan orang, kejahatan orang, dosa orang, atau bencana alam sekalipun, segala sesuatu di dalam dunia ini, dengar baik, dia bisa olah, dia bisa adon untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Buat saudara dan saya yang mengasihi dia, yang mengerti, katakan amin saudara. Ini penting. Oleh karena itu, tiap hari kita harus minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku bisa ngerti. Kadang-kadang itu gampang sekali orang. Kadang orang berbuat baik sama kita. Ya kan? Ketika kebaikannya tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang buruk buat kita. Langsung kita marahin dia. Saudara bisa ngerti gak? Ya, ini bisa kejadian saudara Kristus ya. Saya ingin ajak saudara. Jadi kita gak perlu sibuk mencari informasi banyak-banyak, maksud saya begitu. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita harus berdoa supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih banyak. Katakan amin. Kita membutuhkan lebih banyak kepekaan dan ketajaman. Ketika kita berhubungan dengan seseorang atau kita merespon keadaan, kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita butuh lebih banyak lagi sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Kita butuh lebih banyak lagi hikmat dan pewahyuan. Kalau zaman sekarang, saudara, semua orang, siapapun bisa mengakses segala informasi, pengetahuan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ya kan, dengan teknologi informasi. Ketika dokter bilang sama saudara, ini nih di badan kamu, ini ada semacam massa, barang, ada daging tumbuh. Ini ada ini. Langsung kita cari informasi.
Di Google, ini barang tubuh, ini gini. Wah, dijelaskan oleh Google. Informasi begitu lengkapnya. Akhirnya kita tambah takut. Maksud saya, ya boleh. Tapi yang terus cari lagi, tanya. Akhirnya bukan tambah kuat, tambah lemah. Tapi oke ini kata dokter, ini ada daging kah, ada apa kah, ada tumor kah, kan? Coba bawa ke Tuhan, berikan aku ketenangan. Ajar aku untuk bisa percaya. Nah, di sini pentingnya saudaraku, ya kan? Kita punya firman. Katakan amin. Ya, katakan kita harus punya firman. Ya, kita harus punya firman bahwa kita berkata bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Termasuk, ya kan? Engkau menyembuhkan sakitku ini. Kau sanggup melakukan segala perkara. Termasuk mencukupi segala keperluanku ini. Sekalipun aku harus kehilangan orang yang aku andalkan. Aku percaya Engkau sanggup tolong aku. Untuk bisa lewati hari-hari sulit aku. Katakan amin. Nah ini makanya dalam hidup keseharian. Kita tuh harus setiap hari tuh minta sama Tuhan. Doakan, doa terus. Saudara, bukan marahnya. Bukan hakiminya, kita langsung menghakimi segala macam. Enggak, doakan. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh saudara. Di dalam Alkitab itu dijelaskan tentang perbedaan antara Musa dan bangsa Israel. Saudara jadi. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, saudaraku, kita bisa lihat dengan jelas. Ya kan? Dan kita bisa punya informasi yang lengkap, saudaraku, tentang apa? Ya kan? Semua, ya kan? Orang-orang Israel, dia lihat, dia dengar, dia saksikan sendiri bagaimana Tuhan menurunkan tulah, 10 tulah di Mesir. Bagaimana Tuhan membelah laut terberau, dia saksi mata. Saudara, bagaimana Tuhan mengirimkan roti dari surga, bagaimana Tuhan bisa keluarkan air dari batu karang ketika mereka haus. Sudah sini. Ya kan? Mereka semua melihat. Mereka semuanya melihat apa yang terjadi. Bangsa Israel memiliki pengetahuan. Ya kan? Informasi yang lengkap tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan mujizat Tuhan yang dahsyat. Itu kayak orang Kristen zaman sekarang. Katakan amin. Wah, dia disembuhkan. Wah, Tuhan bisa ini, Tuhan ini, dan lain sebagainya. Pertanyaannya saudaraku. Apa bedanya orang Israel dengan Musa? Tapi mereka tetap menggerutu sama Tuhan. Marah-marah. Ya kan? Tidak mempercayai Tuhan. Bedanya apa dengan Musa? Musa bukan cuma punya informasi. Tapi dia bisa memahami apa yang sedang Tuhan lakukan. Musa memahami alasan Tuhan. Sudut pandang Tuhan. Musa ngerti tentang apa? Pengertian dan hikmat Tuhan. Dan Alkitab katakan saudaraku, ya kan? Mazmur 137 apa? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Katakan amin. Orang Kristen tuh sudah tahu informasi tentang bagaimana harus mengampuni. Dia harus tahu bagaimana harus berbuat kasih. Murah hati, dia sudah lihat, dia sudah tahu informasi itu. Bagaimana harus rendah hati, harus lemah lembut. Tahu semua informasi tentang, ya kan, bagaimana pentingnya memiliki rasa hormat dan sikap mau menghargai. Kristen tahu semua. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang bijak, laki-laki Kristen yang bijak, seorang wanita Kristen yang bijak. Enggak cukup cuma tahu itu. Tapi kita bisa, apa saudara? Melakukan dan bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Saya ingin, ya kan kita mengatasi masa-masa sulit bukan berdasarkan berita-berita, informasi Google. Ya kan, yang paling terbaru. Tapi coba dasarkan dengan apa? Hikmat Tuhan. Perspektif Tuhan.
pemahaman yang benar, supaya kita bisa menjadi seorang laki-laki dan wanita yang bijaksana. Katakan amin. Saya ingin saudaraku, seperti contoh, saudara lihat, saya kasih contoh lagi satu orang yang bernama siapa? Yusuf. Saudaraku, Yusuf seorang yang bisa melihat semua yang terjadi dalam hidup dia. Ya kan, perubahan-perubahan yang dia tidak inginkan itu terjadi, dia bisa lihat. Saudara kan, dari sudut pandang Tuhan. Ya kan? Yusuf bisa mengerti gitu loh. Bisa mengerti alasan, ya kan? Mengapa perubahan-perubahan yang dia tidak inginkan itu terjadi dalam hidup dia. Dia tahu alasannya apa. Saudaraku, ya kan? Dia dijual sebagai budak ke Mesir. Dia difitnah dan dibuang ke penjara. Dia ditinggalkan dan dilupakan selama 40 tahun. Saudaraku, selama 40 tahun pertama dalam hidup dia, itu semuanya mengalami jalan yang turun. Perubahan yang turun ke bawah, yang menyakitkan, yang merobek-robek hidup dia. Tetapi satu, saudaraku, dia bukan cuma tahu karena mengalami, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Ini yang penting dalam hidup kita. Ya kan saudaraku, ini yang penting, ini yang kedewasaan. Saudaraku, dia ngerti tentang Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Makanya pada waktu saudara, ya kan, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Saudara-saudaranya berpikir bahwa seperti yang akan dia lakukan, Yusuf pasti akan balas dendam. Yusuf akan membunuh mereka semua karena perbuatan jahat mereka. Makanya saya berkata bahwa begini saudaraku, ya kan, perubahan-perubahan baik yang kita inginkan atau tidak inginkan. Yang mungkin perubahan tidak inginkan itu disebabkan karena aku jadi begini karena kejahatan dia. Kita nggak usah selalu terus berpikir jadi korban. Kalau kita terus jadi korban, saudara, kita akan pernah menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang penuh hikmat. Nggak bisa. Kita bukan jadi gadis-gadis yang bijaksana. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Yang ini yang makanya perlu di masa sulit. Ya saudara, sekali apapun. Ketika saudara dilukai dan lain sebagainya, kehilangan apapun, tanya sama Tuhan. Tuhan, pelajaran apa yang bisa aku petik dari kejadian ini? Tuhan, ya kan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan, kira-kira, ya kan, Tuhan tuh mau apa dalam hidup saya? Katakan amin. Akhirnya dia akan berikan hikmat kepada kita. Seperti Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 dia ngomong sama saudara-saudaranya. Apa perkataan Yusuf? Kita baca. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ngerti. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup dia adalah apa? Memelihara satu bangsa yang besar. Bangsa apa? Bangsa Mesir dan bangsa Israel. Tugas dia. Pelihara ini. Saudaraku, keturunan daripada Abraham. Nah, kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat dan kebijaksanaan. Dari mana datangnya hikmat dan kebijaksanaan? Saudara tahu? Bukan dari Google kadang-kadang. Untuk cari tahu. Sekarang nih resesinya sampai kapan? Ya kan, susahnya sampai kapan? Penyakit ini apa? Ya kita perlu tahu, tapi kalau makin didalemin makin takut loh saudara. Bukan berarti kita nggak boleh cari tahu. Setelah kita tahu, saudara Kristus ya kan kita harus berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Jadi hikmat itu tidak datang dari berita-berita, dari Google, dari sosial media. Saudara, kita nggak dapetin pengetahuan, ya kan? Kita cuma dapatkan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi, tapi kita nggak dapetin hikmatnya. Nah, sekarang gimana cara dapat hikmat? Saudara mau dengar? Amin, saudara. Ada dua cara, ada dua sumber hikmat Tuhan. Yang pertama, caranya gimana? Saudara harus berdoa minta hikmat. Katakan amin. Saudara, kapan terakhir kali saudara berdoa? Ya kan, minta hikmat dari Tuhan. Pengertian dari Tuhan tentang apa yang sedang terjadi ini. Ya kan, mengapa? Ya kan supaya saudara tahu apa ini. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi
apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta saudara, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau orang udah tua, hikmat tuh enggak, orang tua belum tentu dia bijaksana. Kalau dia enggak pernah minta hikmat, saya ini udah termasuk orang tua juga. Kalau saya tidak pernah minta hikmat, ya kan, bagaimana saya harus berbicara, memperlakukan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kepada Tuhan saya nggak minta hikmat. Hikmat tuh banyak jenisnya saudara. Ya kan, hikmat dalam keuangan, hikmat dalam berkomunikasi, hikmat untuk bisa ngobrol sama si A, ngatasi ini dan lain sebagainya. Nggak semua saudara, ini perlu kita andalkan, minta sama Tuhan. Doa, minta, belajar rendah hati. Katakan amin. Ya kan? Yang kedua saudara, apa yang harus kita, bagaimana caranya kita bisa dapatkan hikmat, sudut pandang Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab dan mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Nah, saya tuh dapat ayat firman Tuhan yang luar biasa saudara. Ini ayat tiba-tiba menyembul dan dek di hati saya. Itu 2 Petrus 1 ayat 19. Coba saudara perhatikan. Saudara harus catat dan ingat baik-baik ayat ini saudara. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini tulisan-tulisan perjanjian lama. Firman yang Tuhan bicara pada para nabi, catat saudara. Ini firman Allah. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya, baca yang keras. 1, 2, 3. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan firman itu. Sama seperti memperhatikan apa? Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Katakan amin. Jadi Rasul Petrus, dia menuliskan dengan satu gambaran yang luar biasa indahnya. Dia bilang begini, ini firman akan menguatkan kamu. Alangkah baiknya kalau kamu bisa memperhatikan firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Seperti kalau zaman dulu saudara pakai pelita, nggak ada PLN, nggak ada listrik. Saudaraku, ya kan, kau perhatikan pelita, ya kan, waktu kamu berjalan, ya kan, supaya apa? Sampai fajar menyingsing. Sama seperti perhatian pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ini kayaknya penting banget di pelita ini. Dan sampai apa? Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ada satu pengertian terang. Sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Supaya membentuk ada karakter Kristus. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Ya, saya ingin ajak saudara untuk di bulan Februari ini gerakan untuk baca Alkitab. Saudara baca Alkitab lagi. Sadarkan lagi baca Alkitab. Mungkin saudara sudah baca Pak Sabta. Coba gerakan baca Alkitab. Lebih lagi saudara baca Alkitab. Dengan cara yang baru. Bukan sekedar baca. Tapi saudara nikmati itu. Saudara bisa catat itu. Kalau saudara dengar pengajaran firman Tuhan, siapkan catatan. Catat saudaraku. Entah saudara catat lewat handphone, ke iPad saudara atau buku. Pokoknya saudara catat. Dan saudara punya satu pemikiran begini. Firman Tuhan inilah yang membantu aku bisa melihat semua yang terjadi dalam hidup aku dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin saudaraku. Sudut pandang Tuhan. Sehingga kalau udah kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha tinggi. Itu kita bisa lihat dari awal sampai akhirnya. Tuhan akan berikan. Saudara diberkati. Katakan amin. Besok kita lanjutkan lagi saudara. Ya kan? Apa itu perubahan? Bagaimana kita ngatasin perubahannya? Ya, kita akan tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita. Bapa, ajar kami selalu mengerti segala rencanamu, segala yang terjadi dalam hidup kami. Perubahan-perubahan
yang seringkali terjadi dan tidak kami kehendaki. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Biarlah mulai saat ini Tuhan, kami mau investasikan waktu yang lebih lagi Tuhan bersama dengan Tuhan dalam saat teduh kami untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu. Kami membaca Alkitab-Mu, mempelajari ya Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran firman. Biarlah ya Tuhan kami akan memperhatikan firman seperti ya Tuhan kami memperhatikan pelita yang cahaya pelita yang terus menyala sampai fajar menyingsing. Sampai kami dapat pengertian ya Tuhan akan rencana-Mu, akan kasih-Mu. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Aku percaya mujizat masih ada buat mereka. Mujizat masih ada. Tolong dan kuatkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berkat-Mu turun. Semua yang sakit Tuhan sembuhkanlah anak-anak-Mu. Ya Tuhan yang mengalami depresi, ya Tuhan stres, ya Tuhan Engkau pulihkan jiwa mereka. Pulihkan kembali jiwa mereka. Tuhan berkati studi daripada anak-anak-Mu ini. Karir, bisnis anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka akan mengalami terobosan. Terima kasih berkati rumah tangga, keluarga anak-anak-Mu ini. Pelayanan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus saudaraku yuk. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Mari saudara, tiap kali kami makan perjamuan kudus ya Tuhan, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang rela mati menebus dosa kami, darahnya dicurahkan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk rahmat-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bernyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Tuhan anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu.
Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Berkati anak-anakmu yang membawa persembahan. Biarlah engkau memberkati berlimpah-limpah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus. Menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.